Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Zahra dari kelas atau kelompok PSTIE, yang dimana di sini saya akan membuat tugas akhir dari praktikum jaringan komputer, yaitu di sini tentang build a switch and router network, yaitu mengenai jaringan switch dan juga router pada judul kedua. Ya, jadi di sini kita akan membuat topologinya terlebih dahulu, yang dimana di sini terdapat dua switch, eh, dua PC. Lalu setelah itu di sini terdapat switch dan juga router. Di sini routernya kita akan menggunakan yang 4321. Lalu s- ini switch untuk switch. Jadi kita akan menamai device ini sesuai dengan yang ada pada Word. Oke, sudah. Setelah itu kita akan menghubungkan dengan menggunakan kabel. Kita akan sesuaikan dengan topologi ini yaitu fast Ethernet 06. Lalu selanjutnya di sini menggunakan fast Ethernet 05 dan gig 001. Yang ini gig 000. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita akan lihat stepnya. Jadi untuk step pertama itu kabel network ini sudah. Lalu kita akan menghidupkan semua device-nya pada topologi tersebut. Baik, di sini sebelumnya kita akan mengkonfigurasikan terlebih dahulu untuk PCA dan juga PCB-nya menggunakan IP configuration. Selanjutnya kita akan sesuaikan ini PCB untuk yang PCB yaitu 192.168.1.3. Lalu subnet masknya dia akan default secara otomatis. Lalu untuk default gateway, kita akan sesuaikan juga, yaitu 192.168.1.1. Oke, sudah. Selanjutnya untuk PCB, kita akan memberlakukan hal yang sama. Kita akan mengkonfigurasikan. Di sini untuk IP-nya itu 192.168.1.3. Oh, .0.3. Untuk subnet masknya sendiri ini akan default secara otomatis. Lalu default gateway-nya kita akan menggunakan 192.168.0.1. Yang dimana default gateway ini nanti fungsinya itu sebagai gerbang agar antar perangkat atau PC ini bisa saling terkoneksi walaupun dia berbeda jaringan. Ya, selanjutnya di sini kita akan menghidupkan device router. Di sini kita akan menghidupkan atau mengaktifkan routernya dulu untuk ke CLI. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk dulu ke enable configuration terminal. Lalu di sini kita akan ke interface atau bisa kita singkat int, yaitu gig. Jadi sebelumnya kita sudah memasang router ini di gig
000 dan juga 001. Kita akan sesuaikan. Oke. Baik. Setelah itu kita akan menghidupkan dengan menggunakan command no shutdown. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan ke gig 000 Ini juga kita akan memperlakukan komen yang sama itu no shutdown. Oke, sudah di sini dapat dilihat pada topologi bahwa routernya sudah aktif. Selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasikan routernya agar nantinya dia bisa melakukan ping antar PCA dan ke PCB. Jadi jika kita melakukan ping sekarang, PCA ke PCB yaitu 192.168.0.3. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, dapat dilihat di sini jika sudah menampilkan request timeout beberapa kali, ini dan pingnya terkirim 4 dan diterima 0, loss 4 ini artinya gagal untuk mengkoneksikan ke PCB. Kenapa? Karena routernya belum kita konfigurasi. Jadi kita akan mengkonfigurasikan routernya terlebih dahulu agar nanti PCA bisa terkoneksi dengan PCB. Jadi kita akan mengikuti komen-komen ini pada step 2. Sini kita akan ke ini kita end. Kita udah masuk di enable exec mode. Lalu setelah itu enter configuration mode config T. Ini sudah. Setelah itu hostname kita akan mengubah nama hostnya. Hostname-nya menjadi R1 sesuai dengan penamaan yang sebelumnya secara interface sudah kita namakan. Hostname R1 lalu no IP domain lookup. Setelah itu kita akan membuat passwordnya, menenkripsikan password. Setelah itu line console, berarti dapat login. Lalu kita akan masukkan passwordnya, yaitu Cisco. Lalu login, lalu line PTY 04, password Cisco. Setelah itu login kembali. Lalu setelah itu kita akan eh, membuat passwordnya menjadi terenkripsi atau supaya dia aman. Lalu selanjutnya banner MOTD ini fungsinya hanya untuk menampilkan tulisan atau informasi saat nanti usernya sudah memasukkan password. Lalu interface, kita akan pergi ke interface G000 yaitu router yang sebelumnya.
Kita akan pergi ke sana lagi dan kita akan mengkonfigurasikan IP address-nya di situ. Kita akan menghidupkan dengan menjalankan perintah no shutdown. Selanjutnya kita akan keluar, exit. Lalu kita akan pergi ke interface G001 dan kita akan mengkonfigurasikan IP-nya juga di sana. No shutdown, exit. Selanjutnya kita akan ke G001. Oke, lalu interface. No. Jadi sebelumnya di sini untuk mendeskripsikan mengkoneksikan dari fast Ethernet 05 ke switch 1, sedangkan untuk yang G000 itu untuk mendeskripsikan pengkoneksian ke host di PCB. Jadi menyesuaikan di sini karena dia G000. Dapat dilihat di sini G gig 000, maka dia akan kita hubungkan ke PCB, bagian PCB. Sedangkan jika dia gig atau G001, dia akan eh, kita koneksikan dari fast Ethernet 05 pada switch 1 yang berada di sebelah kiri dari router sebelumnya. Selanjutnya kita akan keluar, exit, keluar. Lalu kita akan menyimpan konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Oke, kita akan memasang waktu untuk routernya. Oke, di sini kita sudah selesai. Kita akan coba ping dari PC A ke PC B. Apakah sudah berhasil? Setelah router kita konfigurasikan, kita akan coba ping dari PC A ke PC B. Oke, di sini dapat dilihat em, yang artinya jika dia sudah terdapat tulisan reply from dan eh, terkirim 4 diterima 3, ini artinya dia sudah berhasil terkoneksi ke PCB karena sebelumnya kita sudah mengkonfigurasikan routernya. Selanjutnya untuk step 3 kita akan mengkonfigurasikan switch.
Kita masuk ke privilege exec mode, lalu konfigurasi terminal. Selanjutnya kita akan men-set, mengatur dari hostname-nya, nama hostname-nya itu switch 1, S1, lalu selanjutnya kita akan no IP domain lookup, lalu kita akan ke interface VLAN 1. Dan di sana kita akan men-set IP di interface VLAN 1. Dan kita akan menghidupkan yaitu dengan menggunakan perintah no shutdown. Lalu exit. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan default gateway untuk switch atau S1. Oke, selanjutnya exit. Oke, selanjutnya untuk step 4, kita akan memverifikasi konektivitas dari PC A ke PC B, lalu dari switch 1 ke, dia akan ping ke PC B. Kita akan coba, sebelumnya kita sudah mencoba untuk yang PC A ke PC B, dapat dilihat di sini, ini untuk IP dari PC B sendiri, itu sudah menampilkan bahwasanya di sini ditampilkan informasi bahwasanya dia sudah berhasil terkoneksi. Lalu kita akan coba selanjutnya dari switch untuk ke PCB. Lalu selanjutnya di sini kita akan coba mengping dari switch 1 ke PCB. Kita akan coba ping ke PCB yang dimana 192 dengan IP 192.168.0.3. Oke, dapat dilihat di sini sudah sukses. Yang artinya dari switch ke PCB itu sudah berhasil terkoneksi. Lalu di sini terdapat beberapa komen untuk menampilkan informasi yang dimana yang pertama di sini terdapat show IP route. Kita akan ke router, lalu kita akan coba untuk melihat dari informasi yang ditampilkan dari komen-komen ini. Dapat dilihat di sini show IP route ini kita bisa lihat di sini terdapat lokal, connected, static, dan lain-lain. Serta terdapat informasi gateway dari resort terakhir yang tidak di-set. Sini dapat kita lihat. Lalu selanjutnya, di sini kita bisa menggunakan show IP VLAN 6, V6 pada router 1 untuk menampilkan IPv6 routes. Oke, dapat dilihat di sini. Selanjutnya terdapat perintah show IP interface gig 001 yang dimana di sini terdapat informasi terkait internet address, broadcast address, dan lain-lain. Dan terdapat informasi bahwa gig Ethernet dari 001 ini sedang aktif. Lalu terdapat komen
Show IP Vietnam Interface. Dari gig 001 dapat dilihat di sini informasi dari komen yang kita gunakan, yang dimana untuk IPv6 ini, informasi dari IPv6 itu kita hanya perlu memasukkan komen show IPv6 interface gig 001. Lalu di sini kita bisa menggunakan perintah show IP interface brief. Di sini dapat kita lihat dia menampilkan interface lalu beserta gig 000 dan gig 001 dan alamat dari IP-nya masing-masing dan juga statusnya yaitu aktif. Selanjutnya untuk show IPv6 interface brief ini juga sama, yang dimana dia akan menampilkan antarmuka dari antarmuka dari IPv6 ini sendiri. Sudah berhasil. Selanjutnya, show IP interface brief. Ini sama seperti sebelumnya. Oh, oh ini pada switch. Ya, selanjutnya kita akan pergi ke switch. Ini untuk menampilkan antarmuka dari IP IP dari switch. Dapat dilihat di sini. Dapat dilihat bahwa yang sedang aktif saat ini yaitu fast Ethernet 5 dan juga 6 yang sebelumnya kita gunakan pada topologi device yang kita buat, yaitu statusnya menampilkan up. Oke. Selanjutnya di sini terdapat refleksi questions, yang dimana jika gig 001 ini menunjukkan dia tidak aktif, maka interface perintah konfigurasi interface apa yang bisa digunakan untuk menghidupkannya kembali gitu. Jadi seperti yang kita eh, demokan sebelumnya, seperti yang sebelumnya sudah didemokan untuk mengaktifkan dari G001 ini sendiri itu kita yang pertama kita pergi ke mode privilege exec mode yang dimana di situ menggunakan perintah enable, selanjutnya konfigurasi terminal, lalu selanjutnya kita akan masuk ke interface atau bisa disingkat dengan interface dari gig 001 ini sendiri, dan setelah itu kita akan menggunakan perintah no shutdown. No shutdown seperti yang tertera di bawah sini, yang artinya kita akan menghidupkan G001 itu sendiri. Selanjutnya, apa yang terjadi jika eh, secara tidak sengaja mengkonfigurasikan antarmuka G001 pada router dengan sebuah IP address 192.168.1.2. Jadi, yang akan terjadi itu PCA dia tidak akan terkoneksi ke PCB karena PCB ini berbeda jaringan dengan PCA, yang dimana karena dibutuhkan dibutuhkan yang namanya default gateway untuk mengkoneksikan antara dua jaringan yang berbeda ini. Jadi default gateway itu fungsinya sebagai jembatan penghubung antara koneksi yang berbeda. Jadi jika misalnya kita memasukkan eh, default gateway yang berbeda antar PC atau suatu device yang ingin kita koneksikan, maka itu tidak akan bisa terhubung karena default gateway-nya itu berbeda gitu. Jadi dia tidak satu jalan. Jadi untuk default gateway ini fungsinya untuk mengkoneksikan antar dua jaringan, antar dua device atau PC yang dimana
eh, PC ini mempunyai jaringan yang berbeda gitu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asma, maafin aku. HP siapa?